Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1241. Meng Qing, cepat ceritakan pada kami, bagaimana kamu mendapatkan warisan leluhur di alam leluhur. Tiga Kaisar Dewa, Yongfeng, Dongao, dan Xinghai, berdesakan tanpa mempedulikan citra mereka. Mereka tidak punya waktu untuk mempedulikan Mu Beixuan dan Xiao Chen. Mereka fokus bertanya tentang Meng Qing, dan nada serta sikap mereka benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bahkan ada sedikit rasa kagum dan sanjungan. Bercanda, itu leluhurnya. Di masa-masa kacau itu, mereka berempat sudah ada dan menjadi saksi kesaliman sang leluhur yang menguasai surga dan seluruh dunia. Namun saat itu mereka hanya prajurit kecil dan orang yang tidak berarti. Ketika perang tiba, mereka hanya bisa memandang leluhur dari jauh, tidak berani mendekat, dan tidak pula memenuhi syarat untuk mendekat. Leluhur dikelilingi oleh orang-orang suci, pelindung, dan tokoh-tokoh kuat dan tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai perbandingan, mereka tidak memiliki kehadiran sama sekali. Jadi, jangan katakan Meng Qing adalah keturunan leluhur. Sekalipun Meng Qing hanya memiliki sedikit hubungan dengan leluhur, hal itu patut dipertimbangkan secara serius. Meng Qing memikirkannya dan memberitahunya tentang penggabungan jiwa leluhur di alam leluhur, tetapi menghilangkan Xiao Chen dari keseluruhan proses. Lagi pula, jika dia mengatakan bahwa jiwa leluhurnya hampir dibunuh oleh Xiao Chen, siapa yang tahu keributan seperti apa yang akan ditimbulkannya, dan Xiao Chen pasti tidak ingin dia mengatakan lebih banyak lagi. Dia masih memiliki kesadaran ini. Meng Qing, maksudmu, arwah leluhur sudah ada di tubuhmu dan mengakuimu sebagai tuannya. Ketiga Kaisar Dewa itu terkejut dan tak percaya ketika mendengar ini. Ini bukan sekedar warisan biasa, melainkan pengakuan leluhur kepada tuannya. Ya, itu saja. Sambil berbicara, Meng Qing memegang pedang Ziyan di tangan kanannya dan merentangkan tangan kirinya. Tiba-tiba, serangkaian hukum muncul, dan sebuah pedang es dan salju sebening kristal muncul. Pedang itu tampak seperti terbuat dari kristal terindah di dunia, tanpa cacat sedikitpun. Tubuh pedang leluhur. Napas ketiga Kaisar Dewa tiba-tiba terhenti, bola mata mereka hampir copot, dan jantung mereka berdetak kencang dan tidak teratur. Kalau sebelumnya masih ragu-ragu, sekarang sudah percaya dan menerima sepenuhnya. Meng Qing, kau benar-benar mengejutkanku. Mu Beixuan terkesima, seolah tak pernah menyangka Meng Qing akan mengalami hal seperti itu. Perubahan dalam hidup sungguh menakjubkan. Dari seorang putri kaisar yang agung dan berkuasa, ia diturunkan statusnya menjadi seorang pelayan dalam semalam. Semua orang mengira ia mati muda dan tak akan ada kesempatan baginya untuk membalikkan keadaan. Namun, ia berubah kembali dan menjadi dewi yang diakui oleh leluhur klan Es. Ia membunuh Meng Haoge sekaligus dan membantu klan Es membalikkan keadaan. Barangkali, bahkan sang dewi pun tak dapat lagi menggambarkan bahkan 1/10.000 dari kemuliaan dirinya. Jika dia dapat mengendalikan kekuatan leluhur sepenuhnya di masa depan, seluruh dunia dewa akan terpengaruh olehnya dan keseimbangan struktur pasti akan hancur. Tidak diragukan lagi bahwa leluhur klan Es pasti cukup penting. Apapun tentang leluhur tidak boleh disebarluaskan, beritanya harus diblokir. Kata Kaisar Dongao dengan nada serius. Klan Es memiliki banyak musuh, dan keluarga kerajaan di 33 surga bahkan lebih enggan melihat leluhur klan Es muncul kembali. Mereka mungkin akan mengabaikan status mereka dan mencekik Meng Qing sejak lahir. Baiklah, tentu saja kami percaya pada saudaramu dan Tuan Muda Xiao, tapi yang lainnya. Kaisar Dewa Yongfeng dan Kaisar Dewa Xinghai melirik ke arah 12 tetua yang terluka parah dan 6 meridian tanpa meninggalkan jejak. Mereka semua setara dengan pengkhianat. Awalnya, mengingat ikatan antar klan yang sama, mereka bisa diberi hukuman yang lebih ringan, seperti dihapuskan kultivasinya dan dikeluarkan dari klan Es. Namun sekarang, untuk mencegah berita itu bocor, satu-satunya pilihan adalah bersikap tegas dan membunuh semua orang kecuali Meng Yixian dan Meng Sun. Orang-orang yang mengkhianati klannya dan menelantarkan leluhurnya pantas mati, bukan? Meng Qing, mulai sekarang, klan Es akan diserahkan kepadamu. Meng Anci melangkah maju dan berkata dengan tulus, entah karena leluhur pertama yang memilihmu, atau karena kultivasi dan pencerahanmu sendiri, kau mampu mengemban tanggung jawab besar ini. Sedangkan aku, lebih baik aku pensiun dini dan fokus pada perjalananku untuk menjadi kaisar ilahi. Yah, apa yang dikatakan Anci masuk akal. Ketiga Kaisar Dewa Yongfeng tentu saja tidak keberatan dan semuanya mendukung Meng Qing untuk naik tahta. Tetapi, Meng Qing tampak ragu-ragu. Jika dia masih orang yang sama seperti dulu, mungkin dia akan menerimanya tanpa ragu dan merasa bahagia serta bangga karenanya. Namun kini, suasana hatinya berubah. Ia tak lagi merasa bersemangat, melainkan kehilangan arah. Tentu saja, Kaisar Yongfeng tidak dapat menebak apa yang dipikirkan Meng Qing, tetapi dia segera mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Xiao Chen dengan nada menyanjung, Tuan Xiao, saya punya permintaan yang tidak menyenangkan. Xiao Chen meliriknya dengan tenang, kau ingin aku mendapatkan kembali mimpiku dan kebebasanku. Tuan Muda Xiao, tolong bantu aku. Kaisar Yongfeng pun tak tahu malu dan memohon dengan sekuat tenaga. Jika Meng Qing mengambil alih posisi pemimpin klan Es saat menjadi pembantu Xiao Chen, itu tidak akan terdengar baik jika berita itu tersiar. Lebih jauh lagi, karena Meng Qing mengandung jiwa leluhur, statusnya tidak lagi sebanding. Bagaimana mungkin aku terus menjadi pembantu Xiao Chen dan diperintah-perintahnya? Haha, Kaisar Yongfeng, kaulah yang pertama kali mendorongnya kepadaku.
Sekarang setelah kau melihat betapa berharganya dia, kau ingin dia kembali. Kenapa kau begitu realistis dan pelin-pelan? Canda Xiao Chen. Ini, Kaisar Yongfeng berkeringat deras. Ia tak pernah menyangka akan sampai seperti ini. Lupakan saja, kalian putuskan sendiri. Xiao Chen sebenarnya tidak bersikap tidak masuk akal. Meng Qing mewarisi warisan leluhur dan akan menggantikan posisi pemimpin klan es. Sungguh tidak masuk akal baginya untuk terus mengikutinya. Bagaimanapun, itu hanya rasa tidak enak sesaat pada saat itu. Meng Qing telah berbuat baik kepada Xia Xiyun, tetapi Xia Xiyun menuntut balasan, yang membuatnya merasa sedikit jijik terhadap Meng Qing. Jadi, ia menemukan metode hukuman dengan menjadikan Putri Kaisar sebagai pelayan untuk mempermalukannya. Sekarang Xia Xiyun harus mengasingkan diri di alam leluhur selama setidaknya 10 tahun, Meng Qing tidak lagi penting, dan tidak ada salahnya membiarkannya pergi bebas. Terima kasih, Tuan Muda Xiao. Kau sungguh orang yang baik dan saleh. Kau adalah orang mulia yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan klan es kita. Puji Kaisar Yongfeng. Baiklah, aku punya syarat. Kata Xiao Chen. Apa syaratnya? Katakan saja padaku, Tuan Muda Xiao. Kata Kaisar Ilahi Yongfeng. Mulai sekarang, alam leluhur tidak bisa dibuka untuk siapapun lagi sampai Xiyun keluar. Kata Xiao Chen. Kaisar Dewa Yongfeng tertegun, dan kemudian dia ingat bahwa hanya Xiao Chen dan Meng Qing yang muncul, dan Xia Xiyun tampaknya tetap tinggal di alam leluhur. Tuan Xiao, kultivasi pacar Anda tampaknya sangat rendah. Apakah tidak apa-apa baginya untuk sendirian di alam leluhur? Tanya Kaisar Yongfeng cemas. Jangan khawatir, lakukan saja. Baiklah, saya setuju. Bahkan, jika tidak ada keadaan khusus, alam leluhur hampir tidak pernah dibuka. Terakhir kali dibuka adalah 3000 tahun yang lalu. Kata Kaisar Ilahi Yongfeng. Baiklah, tidak apa-apa. Xiao Chen mengangguk. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan sepotong batu giok lainnya dan menyerahkannya kepada Meng Qing sambil berkata, Meng Qing, jika Xiyun keluar, hancurkan batu giok itu dan aku akan merasakannya. Meng Qing tidak segera mengambil batu giok itu dan bertanya, Guru, Anda mau pergi kemana? Alam dewa begitu luas, ayo kita berkeliling dan melihat-lihat. Kata Xiao Chen dengan santai. Sebenarnya dia punya banyak hal yang ingin dilakukannya, tetapi kalau soal kemana hendak pergi, dia tidak punya tujuan yang jelas. Kalau begitu, bisakah Meng Qing pergi bersamamu, Tuan? Di tengah keheranan semua orang, Meng Qing mengajukan permintaan yang paling tidak terduga, dan kemudian mata indahnya menatap Xiao Chen, seolah mengharapkan jawaban Xiao Chen. Bab 1242. Rekan kerja. Xiao Chen berkata bahwa alam dewa begitu besar, dan bepergian berarti mengembara tanpa tempat tinggal yang tetap. Mungkin setahun, mungkin 10 tahun, mungkin 100 tahun, mungkin lebih lama. Kalau begitu, Meng Qing masih mau pergi bersamaku. Xiao Chen menatap Meng Qing dengan heran dan berkata, kau akan menjadi pemimpin klan es di masa depan. Bagaimana kau bisa mengikutiku? Meng Qing mengerutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya, sambil berkata, aku tidak pernah mengatakan ingin mengambil alih sebagai pemimpin klan. Mendengar ini, tiga kaisar Dewa Yongfeng, Xinghai dan Dongao menjadi cemas dan mengelilingi Meng Qing, mencoba membujuknya. Meng Qing, kamu tidak boleh begitu keras kepala. Hanya kamu yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin klan dan memimpin klan es untuk bangkit. Dengan menampung jiwa leluhur, Anda mengemban tanggung jawab dan misi yang tidak dapat dilepaskan. Meskipun Xiao Chen telah berjasa besar pada klan es, kepentingan Meng Qing saat ini tidak diragukan lagi lebih besar daripada segalanya. Jika Meng Qing melarikan diri bersama Xiao Chen, kemana mereka akan pergi untuk menangis? Meng Qing, kamu sekarang populer, jadi kamu harus tinggal. Meng Yixian berjalan mendekat. Meskipun ia telah mengatur napasnya untuk waktu yang lama, luka-lukanya hanya sembuh sementara. Wajahnya masih pucat, dengan semacam kecantikan yang sakit-sakitan. Karena keduanya wanita dan merupakan putri kaisar, dia dan Meng Qing pernah menjadi pesaing terbesar. Tetapi saat ini, dia sama sekali tidak merasa cemburu, dan dengan tulus berharap agar Meng Qing mempertimbangkan situasi keseluruhan dan mengambil alih posisi patriark. Jika Meng Qing bersedia, dia akan bersedia mengikuti Meng Qing dan mengikuti jejaknya. Xiao Xing, setujui kata-kata leluhur. Meng Sun juga datang untuk membujuknya, tidak begitu mengerti putrinya. Bukankah tujuan akhir putri kaisar adalah bersaing memperebutkan tahta? Kini ada kesempatan untuk meraih langit dalam satu langkah. Anggukkan saja kepalamu dan segalanya akan berada dalam genggamanmu. Kau bisa mendapatkan 100 kali lipat dari apa yang kau hilangkan. Mengapa kau harus menolak? Kalau aku mengikuti Xiao Chen, aku tetap cuma bisa jadi pelayan, menyajikan teh dan air, dan menunggu panggilannya. Rasanya agak rendah hati, bagaimanapun kau memikirkannya. Xiao Chen memang misterius dan cukup kuat. Namun apakah buruk jika hal tersebut diakui oleh arwah leluhur? Meng Qing memiliki masa depan yang tak terbatas. Jalannya adalah jalan seorang permaisuri, jalan menuju jalan agung. Ia melarikan diri untuk menjadi seorang dayang, dan ia rela melakukannya. Apakah ia sudah gila? Saya. Meng Qing tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi harapan besar leluhur dan ayahnya membuatnya ragu sejenak. Keraguannya bukan tentang bagaimana membuat keputusan, tetapi bagaimana meyakinkan leluhur dan ayah saya. Jangan terburu-buru. Aku beri kamu 2 hari untuk memikirkannya matang-matang.
Aku baru akan pergi 2 hari lagi, kata Xiao Chen kepada Meng Qing. Dia merasa bahwa Meng Qing mungkin telah bertindak berdasarkan dorongan hati, dan jika dia memberinya waktu 2 hari untuk menjernihkan pikirannya, dia akan mampu mempertimbangkan untung ruginya. Selanjutnya, Kaisar Yongfeng dan anak buahnya pasti akan terus membujuk Meng Qing dalam 2 hari ke depan, dan Meng Qing pada akhirnya tidak akan bisa menolak, jadi dia hanya bisa mengambil alih posisi pemimpin klan. Baiklah. Meng Qing setuju, tetapi sebenarnya, dia lebih bertekad dari yang dibayangkan siapapun. Saat dia menyampaikan permintaannya kepada Xiao Chen, dia tentu saja memiliki ide yang cukup jelas dalam benaknya dan tidak akan mengubahnya karena bujukan orang lain. Tapi, aku harus mengecewakan leluhur dan ayahku, dan aku merasa sedikit bersalah karenanya. Di dunia luar surga, yang terletak di persimpangan alam Dewa Timur dan alam Dewa Selatan, ada istana iblis yang menjulang tinggi di alam semesta, mengungkap misteri dan tabu yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, 2 aliran cahaya muncul dari kehampaan. Akhirnya kita sampai. Cepat dan temui Guru Tao. Keduanya adalah iblis yang telah dikalahkan oleh klan Es. Kembali ke istana iblis, sambil berpikir untuk segera bertemu dengan Guru Tao, mereka merasakan 7 bagian kekaguman dan 3 bagian kegelisahan. Jika misinya gagal, apakah Guru Tao akan menghukum mereka? Masuki istana iblis dan bergegaslah menuju aula. Aula yang megah dan hikmat ini kosong melompong, tak seorang pun terlihat. Satu-satunya yang paling menarik perhatian dan menimbulkan kekaguman adalah singgasana emas di aula depan. Guru Dao. Kedua setan itu berlutut dengan satu kaki di hadapan singgasana emas, dengan penuh hormat. Jelas saja tidak ada seorang pun di atas tahta itu. Kamu gagal. Di aula, terdengar suara yang mengintimidasi tanpa nada marah. Meng Haoge terbunuh dan rencananya gagal. Mohon hukum kami, Guru. Meskipun kedua iblis itu ketakutan, mereka tidak berani menyembunyikan apapun. Desir. Cahaya ilahi turun dari langit, dan sesosok tiba-tiba muncul di singgasana emas. Ia benar-benar seorang kaisar sejati, dengan sikap yang agung dan kekuatan yang dahsyat, seolah-olah ia adalah penguasa absolut dunia ini. Ia dingin, mendalam, dan tenang. Segalanya berada di bawah kendalinya. Katakan padaku, apa yang terjadi? Tanya Guru Tao itu acuh tak acuh, tanpa amarah. Mo Beixuan telah dipancing. Kalian berdua, bersama Meng Haoge dan Yang Yan, bekerja sama di dalam dan di luar, dan menyusun rencana yang matang. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa mengalahkan klan Es. Mendengar hal itu, kedua iblis itu pun menceritakan apa yang terjadi pada klan Es, tanpa melewatkan satu detail pun. Warisan leluhur. Sang Master Tao menunjukkan keterkejutan untuk pertama kalinya, nadanya agak gelisah. Leluhur klan Es benar-benar meninggalkan warisan. Yah, apalagi kita, bahkan klan Es sendiri tidak pernah menduga hal ini. Yang Yan begitu takut sampai-sampai dia tidak berani mengambil tindakan apapun. Memikirkan Kaisar Ilahi Matahari Api, kedua iblis itu terdiam. Seorang Kaisar Ilahi tingkat ketiga benar-benar ketakutan sampai kehilangan semangat juangnya karena seorang junior. Apakah leluhur klan Es benar-benar menakutkan? Jika itu benar-benar leluhur klan Es, perilaku Yang Yan tidak mengejutkan. Guru Tao memahami Kaisar Ilahi Yang Yan. Rasa hormat keempat Kaisar Ilahi klan Es terhadap leluhur klan Es sungguh di luar pemahamanmu. Yang Yan telah mengkhianati klan Es terlebih dahulu, dan dia sudah merasa bersalah. Meng Qing membawa aura leluhur, jadi Yang Yan tidak akan berani menyerangnya lagi. Setelah jeda, ia melanjutkan, lagi pula, Mo Beixuan datang tepat waktu. Sekalipun Yang Yan pulih kewarasannya, itu akan sia-sia. Mo Beixuan ini ternyata lebih sulit dihadapi daripada yang dibayangkan. Tuan, kenapa Tuan tidak bertindak sendiri dan membunuh Mo Beixuan? Dengan begitu, akan mudah bagi kami untuk mengalahkan klan Es. Tanya iblis itu dengan bingung. Kalau aku harus melakukan semuanya sendiri, apa gunanya kau tetap di sini? Kata Master Tao dengan marah, lagi pula, identitasku sensitif. Kecuali benar-benar diperlukan, aku tidak bisa mengungkapkan wujud asliku di alam dewa. Ya, kami memang bodoh. Kedua iblis itu segera menundukkan kepala dan mengakui kesalahan mereka. Sang Master Tao tidak membantah mereka berdua, tetapi ia merasa sedikit tertekan. Tiba-tiba, ia menepuk sandaran tangan dan berkata, sialan. Klan Es sudah menjadi klan kekaisaran terlemah, dan aku sudah berkali-kali dikalahkan. Jika mereka mendengar ini, bukankah aku akan ditertawakan? Tuan, karena Anda tidak bisa bertindak, mengapa tidak membiarkan keempat pelindung itu bertindak? Saudara iblis kedua menyarankan dengan hati-hati, jika keempat pelindung itu bekerja sama, Mo Beixuan pasti tidak akan bisa menghentikan mereka. Yah, memang perlu memanggil mereka kembali. Kita tidak bisa membiarkan mereka jatuh ke tangan klan Es kecil. Mata Guru Tao itu gelap dan ragu, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kakak iblis tertua tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Tuan, kakak kedua saya pernah terkena sinar pedang sebelumnya. Meskipun tidak terluka, saya merasa ada yang tidak beres. Tolong bantu saya memeriksanya. Kakak, aku baik-baik saja. Saudara iblis kedua agak tersentuh, tetapi misi mereka gagal dan Guru Tao menjadi marah. Jika kita merepotkan Guru Tao lagi kali ini, dia hanya akan menambah masalahnya. Bab 1243. Kakak kedua, lebih baik mencegah daripada menyesal. Sulit bagiku untuk merasa tenang sebelum aku yakin apa cahaya pedang itu.
Kata kakak iblis tertua. Saudaraku. Saudara iblis kedua terdiam sesaat. Cukup, dua pria dewasa cerewet sekali. Sang guru Tao merasa kesal. Indra ketuhanannya yang tak terduga menyapu saudara iblis kedua dan berkata dengan dingin, dia baik-baik saja. Apa kau yakin dia terkena pedang? Itu benar sekali. Beraninya aku berbohong padamu. Tegas saudara iblis tertua. Guru, saya memang terhempas oleh sinar pedang waktu itu. Kata saudara kedua siluman itu. Aneh. Sang guru Tao memeriksa berulang kali, tetapi tetap tidak menemukan petunjuk apapun. Ia mengangkat tangannya dan berkata, kemarilah, biar aku lihat lebih dekat. Ya, aku telah melampaui batas. Saudara iblis kedua merasa sedikit gugup dan gembira, lalu berjalan menuju singgasana dengan tubuh membungkuk rendah hati. Sang Tao dengan santai memadatkan cahaya hitam di ujung jarinya, lalu menyentuh perut saudara iblis kedua, ingin menjelajahinya dengan metode rahasia. Tetapi begitu cahaya hitam memasuki tubuh saudara kedua, seolah-olah cahaya itu menyentuh semacam batasan, yang menyebabkan reaksi stres yang hebat. Tiba-tiba, aliran pedang besar meledak dari tubuh iblis itu. Ah! Dengan sekali jeritan, tubuh sang iblis tercabik-cabik hingga ratusan keping oleh aliran pedang yang dahsyat, lalu ia mati tanpa tubuh utuh, jiwa dan raganya pun hancur. Tahukah kamu, bahkan dalam gejolak kehampaan, iblis mampu bertahan dengan kekuatan mereka sendiri. Orang bisa membayangkan betapa dahsyatnya aliran pedang ini. Guru Dao, Anda. Ekspresi kakak iblis itu berubah kaget. Meskipun ia kagum pada guru Tao itu, kini ia dipenuhi amarah. Diam, kau pikir aku membunuhnya? Sang guru Tao jelas frustrasi dan marah setelah ditipu. Ia berkata dengan dingin, saat dia terkena pedang itu, dia sudah tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Ini, saudara iblis itu memaksa dirinya untuk tenang. Memang, jika para pemimpin Tao ingin membunuh saudara-saudaranya, tidak perlu menyembunyikannya. Lagi pula, guru Tao tidak menggunakan jurus pedang untuk membunuh orang. Mungkinkah itu benar-benar kekuatan yang ditinggalkan oleh pedang itu? Siapa yang menembakkan pedang ini? Mu Beixuan. Tanya guru Tao itu, tetapi segera menyangkalnya. Tidak, Mu Beixuan tidak mungkin menembakkan pedang seperti itu. Bahkan aku pun tidak bisa mendeteksinya. Meskipun aku belum melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku rasa itu pasti Xiao Chen. Kata saudara iblis tertua. Xiao Chen. Sang Master Tao mengerutkan kening. Pemuda yang kau sebutkan yang bisa menyembuhkan racun mayat hidup. Wah, dia bukan hanya bisa menyembuhkan racun mayat hidup, kekuatannya juga tak terduga, tidak kalah dengan Mu Beixuan. Kata kakak iblis tertua. Benar-benar ada orang seperti itu. Sang guru Tao bergumam, ekspresinya serius. Faktanya, jika itu hanya Mu Beixuan kedua, dia tidak akan takut. Saya khawatir kekuatan orang ini jauh lebih unggul dari Mu Beixuan. Aliran pedang itu mencabik-cabik tubuh saudara iblis kedua menjadi berkeping-keping, tetapi kekuatannya masih bertahan di udara dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Aliran pedang mulai berubah dan terjalin, dan 8 karakter besar muncul di udara. Aku janjikan planet 100 tahun kedamaian dan stabilitas. Sang guru Tao di singgasana emas menatap 8 kata besar di udara untuk waktu yang lama. Ekspresinya berubah dari terkejut menjadi lega, tetapi tak lama kemudian ia menjadi sangat marah lagi. Sungguh nada yang arogan. Sang guru Tao berdiri dengan marah, dan seluruh istana iblis bergetar hebat karena auranya yang menakutkan. Tuan, apa maksudnya ini? Tanya saudara iblis tertua dengan wajah pucat dan gemetar. Bocah itu tahu kita mengincar klan Es, jadi dia menggunakan cara ini untuk memperingatkan kita. Ekspresi wajah sang guru Tao terus berubah. Ketika saudara iblis mendengar hal ini, dia semakin terkejut. Sebenarnya, 8 kata ini mudah dipahami, dan dia dapat melihatnya sekilas. Sederhananya, artinya, aku melindungi klan Es. Jangan coba-coba menyerang klan Es lagi dalam 100 tahun ke depan, atau kau akan menanggung akibatnya. Akan tetapi, meskipun dia memahaminya, saudara iblis tidak dapat memahami betapa percaya diri Xiao Chen hingga bisa bersikap kurang ajar. 6 jalur langit dan bumi ingin berurusan dengan klan Es. Bisakah dia menghentikan mereka? Bocah sombong dan bodoh, kau pikir kau bisa mengintimidasiku hanya dengan niat pedang setingkat kaisar ilahi? Naif sekali. Sang Master Dao pada akhirnya tidak dapat menoleransi perilaku menghina dan provokatif seperti itu, dan terlepas dari penindasan Dao, dia mengangkat telapak tangannya untuk memadatkan kekuatan sihir yang besar dan menamparnya dengan satu telapak tangan. Ledakan. Telapak tangan iblis yang besar menghancurkan 8 kata besar di langit. Akan tetapi, meskipun karakternya hancur, niat pedang itu tidak terhenti, malah mengembun menjadi aliran pedang kedua yang mengerikan. Wus, 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 wus. Wus. Dalam sekejap, puluhan juta energi pedang berkumpul jadi satu, berdempetan, kecil namun megah, mengamuk secara kacau di istana, membentuk badai pedang yang merusak. Bagaimana itu mungkin? Murid-murid guru Tao itu tiba-tiba menyusut. Dalam aliran pedang kecil yang kacau ini, dia benar-benar merasakan ancaman kematian. Mundur. Hanya dengan satu kata, sang guru Tao melompat melalui atap dan terbang keluar aula. Saudara iblis itu ragu-ragu sejenak, dan separuh tubuhnya tertusuk dan terkoyak oleh ratusan energi pedang kecil. Namun,
ia tak sempat merasakan sakitnya dan bergegas keluar dari aula untuk menyelamatkan diri. Ekspresinya sangat ketakutan dan ia ingin mengumpat dalam hati. Apa-apaan energi pedang ini? Di luar Istana Iblis, Guru Tao dan Iblis itu memandangi Istana Iblis yang menjulang tinggi, yang telah sepenuhnya ditelan dan dikuasai oleh badai energi pedang. Mereka merasa lega, tetapi juga sedikit gemetar. Meskipun badai energi pedang ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan terus meluas, kekuatannya tidak melemah sedikitpun. Yang disebut badai energi pedang adalah bahwa dalam suatu jangkauan ruang tertentu, puluhan juta energi pedang yang kecil namun kuat bergerak maju mundur dengan cara yang tidak teratur, mengamuk dengan liar. Objek apapun yang memasuki jangkauan ini akan dipotong-potong tanpa ampun oleh energi pedang. Haha, setelah tampak telah menemukan sesuatu, sang guru Tao tidak lagi marah. Malah, ia tertawa terbahak-bahak, bertingkah agak nerotik. Setan itu, yang hanya tersisa separuh tubuhnya, menahan rasa sakit dan bertanya dengan bingung, "Guru, apa yang Anda tertawakan?" Aku hanya terkejut ada makhluk setingkat ini di alam ilahi 4 arah. Masa depan akan menarik. Mata guru Tao itu berbinar, dan ia punya rencana. Haruskah kita mengambil tindakan? Tanya iblis itu. Tindakan apa? Mencari kematian. Sang guru Tao mencibir, karena dia telah meminta untuk melindungi klan Es selama 100 tahun, aku tidak berani menolak permintaannya ini. Setelah jeda sejenak, ia memperingatkan dengan tegas, apa yang terjadi hari ini diketahui oleh langit dan bumi, kau dan aku. Jangan biarkan ini menyebar, dan jangan biarkan siapapun di 6 langit dan alam mengetahuinya, kalau tidak, kalian akan mati dengan menyedihkan. Aku jamin. Mendengar ini, iblis itu gemetar dalam hati dan segera berkata, aku tidak berani. Aku jamin tidak akan ada orang ketiga yang tahu. Baiklah, suruh semua orang di Sekte Iblis Kuno untuk menghentikan semua tugas yang ada dan mencari tempat untuk beristirahat, bermeditasi, atau tidur. Tak seorang pun diizinkan memasuki dunia ini lagi tanpa perintahku. Kata pemimpin Sekte Iblis Kuno dengan penuh keagungan. Ah! Tuan Dao, apa maksudmu? Iblis itu tak dapat memahaminya. Aku hanya punya niat, kau tak perlu bertanya sejelas itu. Kata Master Iblis Kuno dengan dingin. Ya. Iblis itu tidak berani bertanya lagi dan bertanya, Tuan, Istana Iblis adalah markas kita, tetapi badai energi pedang tidak akan segera mereda. Apa yang harus kita lakukan? Cukup. Sang penguasa Iblis Kuno berbalik dengan santai tanpa melihatnya. Namun hatinya terluka. Sungguh sulit membangun istana semegah itu di tengah kehampaan. Ia tak cukup murah hati untuk merelakannya. Jadi kenapa kalau dia tidak murah hati? Dia tidak punya cara untuk mengatasi energi pedang. Terus mengkhawatirkannya tanpa solusi hanya akan merusak reputasi Anda dengan sia-sia. Lebih baik bersikap lebih santai. Bab 1244. Kedua hari ini tidak diragukan lagi merupakan 2 hari dengan perubahan terbesar di klan Es dalam jutaan tahun. Demi mencegah terbongkarnya rahasia leluhur, 4 pemimpin 6 meridian dan 4 putra kekaisaran dieksekusi. Hanya ayah Meng Qing, Meng Sun, dan ayah Meng Yixian, Meng Chengchao, yang selamat. Pada generasi ini, klan Es memiliki 9 cabang yang kuat, 6 putra kekaisaran dan 3 putri kekaisaran. Tetapi sekarang kalau dipikir-pikir lagi, ternyata dalam kurun waktu sesingkat itu, hanya tersisa 2 orang penguasa urat nadi dan 2 orang putri kerajaan, selebihnya sudah meninggal semua. Bisa dikatakan sepi, bisa dikatakan perubahannya besar. Namun, para pemimpin klan Es sangat tegas dan tidak ragu sama sekali. Mereka tidak mengampuni siapapun kecuali Kaisar Dewa Api Matahari yang memang pantas dibunuh. Karena mimpi dan urusan leluhur lebih penting dari apapun. Nilai Meng Qing sendiri telah melampaui nilai gabungan semua orang di klan Es. Adapun Kaisar Ilahi Yang Yan, karena status istimewanya, Yongfeng, Dongao, Xinghai, dan Mu Beixuan bersama-sama membatasi kultivasinya dan kemudian menyegelnya di Gua Es, tidak dapat keluar selamanya. Kaisar Yang Yan kemudian sadar kembali dan merasa menyesal. Meskipun dia tergoda oleh persyaratan yang diajukan oleh Sekte Iblis Kuno, dan bahkan lebih takut pada kekuatan mengerikan dari Master Sekte Iblis Kuno, dan akhirnya bergabung dengan Meng Haoge untuk memiliki niat jahat, tetapi dalam hatinya dia sebenarnya masih memikirkan klan Es. Dia juga sebagian setuju dengan gagasan Meng Haoge untuk menciptakan situasi baru bagi klan Es. Dia ingin membiarkan klan Es berkembang dalam jangka panjang tanpa menyinggung Raja Iblis Kuno. Karena saat dia bertemu dengan Raja Iblis Kuno, dia mengerti bahwa jika Raja Iblis Kuno ingin menghancurkan klan Es, dia bisa melakukannya sendiri. Tingkat kultivasi Raja Iblis Kuno telah melampaui batas Kaisar Ilahi. Bahkan jika seluruh kekuatan klan Es dikumpulkan, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk melawan. Xiao Chen memberi Meng Qing 2 hari untuk mempertimbangkan, yang sebenarnya berarti memberi klan Es 2 hari untuk membantu Meng Qing dengan pikirannya. Jadi dalam 2 hari terakhir, 3 Kaisar Dewa Agung Meng Anqi, Yongfeng, Dongao, dan Xinghai, dan bahkan Mu Beixuan, telah mencari Meng Qing untuk berbicara sepanjang waktu, mencoba membujuk Meng Qing untuk menjadi pemimpin klan. Namun, yang membuat semua orang tak berdaya dan bingung adalah Meng Qing sama sekali tidak tergerak dan hanya ingin mengikuti Xiao Chen berkeliling dunia. Apapun yang dikatakan orang, sebanyak apapun ia bicara, ia tidak akan pernah menyerah. Sama sekali tidak ada ruang untuk negosiasi. Di halaman, malam begitu pekat. Meng Qing mengusir semua orang yang datang membujuknya.
Ia tampak sedikit lelah, tetapi ekspresinya selalu tegas. Meng Sun keluar rumah, ragu sejenak, lalu berkata, Xiao Xing, apa yang kau pikirkan? Apakah posisi ketua klan kurang berarti bagimu dibandingkan menjadi pelayan orang lain? Ayah tak perlu membujukku. Kalau aku berubah pikiran, ketua klan dan leluhur pasti sudah membujukku sejak lama. Tapi aku tak pernah menyerah. Ayah harus tahu aku sudah cukup teguh pada pendirianku. Meng Qing melirik ayahnya dan menggelengkan kepalanya. Aduh, aku tahu sifatmu, jadi aku tidak bermaksud memaksamu, tapi aku ingin tahu alasannya. Kata Meng Sun serius, jangan coba-coba membodohiku dengan tipu daya yang kau gunakan untuk membodohi para leluhur. Bicara soal membatasi kebebasanmu dan sebagainya. Itu omong kosong belaka. Kau pasti punya alasan lain. Meng Qing terdiam sejenak setelah mendengar ini, lalu menatap langit dan berkata lirih, Ayah, apa niat awalmu ketika kau dan para anggota klanmu menghapuskan gelar putra kaisar dari kakak tertuaku dan mengangkatku sebagai putri kaisar? Tentu saja karena kamu punya potensi dan bakat yang lebih besar daripada kakakmu, dan kamu punya lebih banyak peluang untuk menonjol. Kata Meng Sun tanpa ragu. Seandainya tidak ada rangkaian peristiwa baru-baru ini, dan aku masih putri mantan kaisar, dan aku bersaing secara normal dengan putra-putri kaisar lainnya, berapa besar kemungkinan aku menang pada akhirnya, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanya Meng Qing lagi. Ini. Meng Sun berpikir sejenak dan berkata dengan objektif, sejujurnya, jika begitu banyak perubahan tidak terjadi, kau tidak akan mampu bersaing dengan Meng Haoge. Paling-paling, kau hanya bisa menjadi yang kedua. Lagi pula, pemimpin klan sedang berada di puncak kekuasaannya dan tidak akan turun tahta dalam waktu dekat. Perjuanganmu akan menjadi proses yang panjang, setidaknya 500 tahun, atau bahkan 1000 tahun. Jadi, bagaimana sekarang? Meng Qing berbalik dan menatap Meng Sun. Nada suaranya tenang, tetapi dengan sedikit ambiguitas. Sekarang, aku telah mendapatkan jiwa leluhur. Kultivasiku tidak hanya menembus alam dewa ilahi, tetapi potensiku juga tak terbatas. Seluruh klan Es menghormatiku sebagai pemimpin mereka. Bahkan Kaisar Ilahi pun memperlakukanku dengan hormat. Hanya butuh setengah tahun. Dulu aku sudah mengerahkan segenap tenaga, menghabiskan 1000 tahun, dan mungkin masih belum mendapatkan apa yang kuinginkan. Sekarang, hanya dalam setengah tahun, aku mendapatkannya dengan mudah. Aku bahkan mendapatkan 10 atau 100 kali lipatnya. Ayah, tahukah kamu mengapa? Nada bicara Meng Qing lembut, seolah pertanyaan itu datang dari dalam jiwa. Meng Sun merenung sejenak, lalu berkata, ini kesempatan dan takdirmu. Hidup ini penuh pasang surut, dan takdir memang tak terduga. Mungkin memang sudah ditakdirkan. Tidak. Meng Qing menggelengkan kepalanya, menyangkal hal ini. Meng Sun tertegun dan bertanya, ada apa? Meng Qing kembali menatap langit dan mendesah pelan, tidakkah ayah menyadari bahwa akar dari semua perubahan ini adalah karena Tuan Muda? Semuanya mulai berubah sejak aku bertemu denganmu di pesta di Bintang Buyue. Tuanku tidak senang dan marah kepadaku. Aku telah diturunkan pangkatnya dari seorang putri kerajaan menjadi seorang pelayan, jatuh dari surga ke neraka. Tapi baru setelah beberapa bulan bersamamu, aku mendapat kesempatan untuk memasuki alam leluhur. Dan berkatmu, aku dikenali oleh roh leluhur. Dan berkat perlindunganmu, aku tidak dibunuh oleh iblis itu. Ayah, apakah ayah mengerti maksudku? Bahkan saat Xiao Chen tidak ada, bahkan secara pribadi, Meng Qing masih memanggil Xiao Chen, Tuan Muda. Dia tidak dipaksa atau dipaksa, tetapi suatu konsep telah terbentuk secara rahasia di dalam dirinya. Meng Sun terkejut mendengar ini dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berkata, Xiao Xing, kau terlalu banyak berpikir. Ini hanya kebetulan. Dia tidak membantumu dengan niat baik. Aku tahu. Kata Meng Qing dengan tatapan dalam, Tuan Muda tidak pernah sengaja membantuku, tetapi aku telah memperoleh manfaat yang luar biasa. Baik itu peningkatan penglihatan dan kondisi pikiranku, kesempatan dan keberuntungan yang kudapatkan, maupun pemahamanku tentang Tao, hanya dalam beberapa bulan, aku telah memperoleh lebih dari 1000 tahun akumulasi. Ayah, dibandingkan dengan apa yang telah kudapatkan bersama Tuan Muda, apakah posisi ketua klan benar-benar dapat dibandingkan? Kali ini, Meng Sun terdiam. Hatinya kembali terguncang, tak sanggup membantah mimpi itu. Mungkin, Meng Qing bukanlah orang yang keras kepala, tetapi lebih rasional daripada orang lain, dan memiliki visi jangka panjang dan lebih komprehensif daripada orang lain. Di sisi lain, Xiao Chen juga mengagumi cahaya bulan, dan dia dalam suasana hati yang baik. Besok, dia akan meninggalkan klan Es, jadi dia bertanya-tanya keputusan apa yang akan diambil Meng Qing. Dengan status Meng Qing saat ini, akan sulit bagi klan Es untuk menyetujuinya jika dia ingin mengikutinya. Dalam 2 hari ke depan, Meng Qing pasti akan dibujuk dengan segala cara yang mungkin. Apakah dia bisa berpegang pada niat awalnya, sebenarnya merupakan ujian bagi Xiao Chen. Lagi pula, dengan kepribadian Xiao Chen, jika dia tidak ingin membawa Meng Qing, dia pasti akan menolaknya begitu saja. Memberikan Meng Qing waktu untuk memikirkannya membuktikan bahwa Xiao Chen tidak keberatan membawa Meng Qing bersamanya. Bab 1245. Xiao Chen tidak familiar dengan dunia dewa. Berlari sendirian itu membosankan dan membuang-buang waktu. Memiliki pelayan seperti Meng Qing di sisinya tidak hanya bisa menghilangkan kebosanannya, tetapi juga membantunya mengatasi banyak masalah yang merepotkan. Terlebih lagi,
Meng Qing mendapatkan jiwa leluhurnya karena dirinya. Meskipun ia tidak berniat mengambil keuntungan darinya, ia juga ingin melatih Meng Qing. Jika Meng Qing dapat sepenuhnya menguasai kekuatan leluhur, dia pasti akan menjadi salah satu orang terkuat di dunia, yang mungkin sangat membantunya di masa depan. Tuan muda. Mengikuti bisikan yang indah, Meng Qing, berpakaian putih seperti peri dari Istana Bulan, melayang ke halaman dan datang di depan Xiao Chen. Xiao Chen menatapnya dengan setengah tersenyum dan berkata, apakah kamu sudah memutuskan? Baiklah, saya ingin mengikuti Anda, Tuan. Kata Meng Qing. Xiao Chen sudah menduga keputusan ini, tetapi ia tidak setuju. Malah, ia mencibir, Meng Qing, aku masih ingat bagaimana kau dengan tidak masuk akal ingin memberiku pelajaran. Sekarang kau begitu tak tahu malu dan ingin menyerangku. Kau benar-benar tak tahu malu. Sungguh tidak tahu malu. Kata-kata ini sungguh menyakitkan, terutama bagi Dewi sombong seperti Meng Qing. Namun, Meng Qing hanya menunjukkan ekspresi yang sedikit tidak wajar di wajahnya, dan dengan cepat menambahkan, jika sifat keras kepala dapat membuat kita melihat kebenaran, saya rasa semua orang akan memilih untuk bersikap keras kepala. Xiao Chen, jika kau tidak puas dengan tindakan Meng Qing di masa lalu, kau boleh menghukumku sesukamu. Meng Qing bersedia menerimanya. Kata Meng Qing agak sedih. Hukuman sudah diberikan. Meskipun ini tampak seperti berkah tersembunyi bagimu, ini adalah kesempatanmu. Tidak perlu dipertahankan. Selama kamu berubah menjadi lebih baik di masa depan, semuanya akan baik-baik saja. Kata Xiao Chen. Terima kasih, Guru. Meng Qing tampak sedikit terkejut. Kembali ke intinya. Kamu sudah mendapatkan semua yang kamu inginkan, jadi kenapa kamu masih mengikutiku? Xiao Chen menatap Meng Qing dan berkata, beri aku alasan. Kalau alasannya salah, aku tidak akan membawamu bersamaku. Tuan, Anda menjadikan saya pelayan Anda dan menukar status saya dengan Xiyun sebagai hukuman. Kata Meng Qing dengan nada licik, sesuai prinsip keadilan dan kesetaraan, saya telah menjadi pelayan Xiyun selama lebih dari 200 tahun. Sekarang saya baru menjadi pelayannya selama setengah tahun. Masih ada 200 tahun lagi. Saya harus terus dihukum. Baiklah. Kau adalah pelayan Xiyun. Aku akan membiarkanmu pergi ke alam leluhur untuk menemani Xiyun selama 200 tahun. Canda Xiao Chen. Meng Qing. Baiklah, berdiri dan katakan alasanmu. Kata Xiao Chen. Meng Qing berpikir sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku ingin mengendalikan takdirku sendiri. Meskipun aku tidak membenci Kaisar Ilahi Yongfeng dan memahami tindakannya, secara pribadi, aku tidak ingin mengalaminya lagi, apapun yang terjadi. Meng Haoge berkata, jika seseorang bisa menghancurkanmu sekali, mereka bisa menghancurkanmu untuk kedua kalinya. Aku tidak sepenuhnya tidak setuju dengan pernyataan ini, aku bahkan setuju. Kebebasan, hidup dan mati, kehormatan dan aib. Semuanya bergantung pada pikiran orang lain. Tindakan Kaisar Dewa Yongfeng saat itu membuatnya sangat menyadari apa itu ketidakberdayaan, dan juga membuatnya mengerti bahwa hanya ketika dia cukup kuat, dia bisa tidak takut pada apapun. Kalau tidak, bahkan jika dia mengambil alih sebagai pemimpin klan sekarang, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di masa depan, dia masih harus hidup sesuai dengan keinginan orang lain. Sebenarnya, kau tidak perlu khawatir. Dengan jiwa leluhur, Kaisar Yongfeng dan yang lainnya tidak akan pernah mengkhianatimu lagi. Kata Xiao Chen. Tapi pada akhirnya itu keinginan orang lain. Aku lebih suka mengandalkan kekuatanku sendiri. Kata Meng Qing tegas. Gampang. Kau membawa jiwa leluhur, dan cepat atau lambat kau akan melampaui Kaisar Dewa. Kata Xiao Chen. Cepat atau lambat. Waktu terlalu samar. Lebih baik tinggal di sisimu selama beberapa bulan daripada berlatih menyendiri selama 1000 tahun. Kata Meng Qing. Apakah ini alasanmu ingin mengikutiku? Xiao Chen bertanya terus terang. Meng Qing sedikit ragu, tetapi tetap mengangguk dan berkata, ya, meskipun. Xiao Chen memotongnya dan berkata, itu tidak perlu. Wajar saja punya tujuan. Kalau kamu bilang tidak punya tujuan, aku akan meremehkanmu. Keesokan harinya, Xiao Chen dan Meng Qing bersiap meninggalkan klan Es dan wilayah Bintang Liuyun. Patriark Yongfeng dan yang lainnya tahu bahwa masalah itu sudah pasti terjadi dan mereka tidak bisa menahan Meng Qing, jadi mereka hanya bisa setuju dengan berat hati. Faktanya, mereka tidak khawatir Meng Qing tidak akan pernah kembali. Meng Qing membawa jiwa leluhurnya. Cepat atau lambat, ia akan memahami misinya dan kembali ke klan Es untuk mengemban tanggung jawab yang berat. Meng Qing tidak memiliki kualifikasi yang cukup saat ini, jadi mungkin ide yang bagus untuk keluar dan mencoba peruntungannya. Memikirkan hal ini, Kaisar Yongfeng mengeluarkan dekret kekaisaran dan menyerahkannya kepada Meng Qing, sambil berkata, jika kau berkesempatan, pergilah ke wilayah Bintang Abadi untuk melihatnya. Akan ada acara besar di sana. Wilayah Bintang Abadi. Meng Qing terkejut dan bertanya, apakah itu wilayah ras surgawi, pemimpin 10 ras kekaisaran besar? Yah, kau tahu, meskipun klan Es kita termasuk di antara 10 klan kekaisaran besar, kita selalu terisolasi dari dunia luar dan tidak pernah berpartisipasi dalam bentuk komunikasi apapun di antara 10 klan kekaisaran besar. Kaisar Ilahi Yongfeng mendesah, klan Es memang semakin menurun dari hari ke hari. Belum lagi berada di peringkat terbawah 10 klan kekaisaran besar, bahkan banyak klan baru yang lebih kuat dari kita. Meng Qing terdiam beberapa saat, lalu berbalik menatap Xiao Chen, seolah meminta pendapat Xiao Chen.
Xiao Chen bertanya, acara macam apa yang diadakan klan surgawi? Konon, ini adalah pertemuan besar para jenius dari semua ras, dan pada akhirnya akan menentukan tempat untuk memasuki reruntuhan para dewa. Kata Kaisar Ilahi Yongfeng. Sisa-sisa para dewa. Pertemuan besar para jenius macam apa ini? Xiao Chen tidak tertarik. Namun reruntuhan para dewa membuat matanya berbinar. Di zaman sekarang, yang disebut sebagai Raja Dewa, Dewa Penguasa, dan Dewa Kaisar hanyalah gelar, yang termasuk dalam tahapan kultivasi kehidupan biasa, dan bukanlah dewa yang sesungguhnya. Apakah peninggalan para dewa berhubungan dengan Tuhan yang sebenarnya? Saya tidak tahu banyak tentang detailnya, tapi sepertinya itu peninggalan yang ditemukan oleh klan surgawi 100 tahun yang lalu. Tanya Kaisar Yongfeng ragu-ragu. Kenapa kau memberitahuku hal sepenting ini sekarang? Kalau Meng Qing tidak pergi bersamaku, apa kau tidak akan memberitahuku? Xiao Chen sedikit terkejut. Aku sebenarnya tidak bermaksud memberitahumu, karena klan S tidak diundang. Kaisar Ilahi Yongfeng mendesah. Klan surgawi hanya mengirim pesan kepada klan S, memberitahu kami tentang acara besar ini dan reruntuhan para dewa, tetapi mereka tidak menyebutkan bahwa kami, klan S, bisa berpartisipasi. Oh, apakah ini sengaja dibuat untuk mempermalukanmu? Xiao Chen merasa sedikit geli. Para Celestial memberitahu klan S berita tersebut, tetapi tidak mengundang mereka untuk berpartisipasi, yang jelas-jelas disengaja. Memberitahu Anda bahwa ada peluang yang begitu besar, tetapi Anda hanya bisa menonton dan tidak bisa mendapatkannya. Selain itu, 9 klan kekaisaran, kekuatan kekaisaran lainnya, dan bahkan banyak keluarga yang baru muncul memenuhi syarat untuk berpartisipasi, tetapi klan S dikecualikan. Setengahnya memang memalukan, tapi juga karena klan S kita tidak setara. Hanya dengan kekuatan, kita bisa berstatus dan berbicara. Kekuatan klan S saat ini. Kaisar Ilahi Yongfeng berkata tanpa daya, singkatnya, dalam hal kekuatan dan fondasi, klan S sudah lama tidak layak menyandang gelar 10 klan kekaisaran. Banyak keluarga ingin menggantikan kita, dan 9 klan kekaisaran lainnya juga kurang lebih ingin menyingkirkan kita dan mendukung klan kekaisaran baru untuk merebut tahta. Bab 1246. Di langit berbintang di alam semesta, sebuah pesawat ruang angkasa kuno terbang dengan kecepatan tinggi, meninggalkan wilayah bintang Liuyun dan menuju ujung barat. Luas total pesawat ruang angkasa itu sekitar 100 meter persegi. Di dunia para dewa yang dipenuhi berbagai macam senjata magis yang luar biasa, pesawat ruang angkasa semacam itu tidak besar, bahkan agak lusuh. Warna pesawat ruang angkasa itu agak tua, tetapi pengerjaannya sangat indah, bentuknya unik, dan memiliki kesan megah. Poin pentingnya adalah bahwa wahana antariksa itu sangat cepat, jauh lebih cepat daripada harta spiritual bawaan biasa, dan wahana itu milik leluhur suci klan S. Ketika Xiao Chen dan Meng Qing berangkat, Kaisar Ilahi Yongfeng memberi mereka hadiah untuk membantu mereka dalam perjalanan. Lagi pula, alam dewa begitu luas sehingga tentu saja bodoh jika bepergian dengan terbang sendirian tanpa senjata terbang ajaib. Di haluan, seorang wanita berpakaian putih duduk dengan mata terpejam, anggun dan tenang, seolah terpisah dari dunia fana. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya suci dan aura Tao yang dingin. Sudah 3 bulan sejak kami meninggalkan suku S. Dengan kecepatan pesawat ruang angkasa, paling lama butuh 1 bulan lagi untuk mencapai suku surgawi. Selama 3 bulan ini, Meng Qing menggunakan sedikit kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan pesawat ruang angkasa, dan kemudian duduk di haluan untuk berlatih dan berkomunikasi dengan jiwa leluhur. Jiwa leluhurnya masih memiliki kesadaran saat bertarung dengan Xiao Chen, tetapi menjadi sunyi senyap setelah memasuki tubuhnya. Ia hanya bisa mencoba berkomunikasi berulang kali. Meskipun jiwa leluhurnya tidak merespons, ia dapat merasakan kekuatan leluhurnya terus mengalir melalui tubuhnya, membersihkan organ-organ dalamnya, anggota tubuh, dan tulang-tulangnya berulang kali, lalu menyatu sepenuhnya menjadi kekuatannya. Ia dipromosikan dari Hedao ke Senjun secara tiba-tiba. Proses itu merupakan proses peningkatan yang dipaksakan oleh kekuatan eksternal, dan wilayah kekuasaannya sangat dangkal. Namun, setelah 3 bulan bekerja keras, dia telah mengokohkan wilayah kekuasaannya, yang berarti memperoleh pijakan kuat di wilayah kekuasaan Dewa Ilahi. Mendekut. Tiba-tiba, disertai suara aneh, sesosok bayangan binatang buas muncul di kehampaan dan berlari menuju pesawat ruang angkasa dengan kecepatan tinggi. Dilihat dari kecepatannya, ia tidak jauh lebih lambat dari pesawat ruang angkasa. Meng Qing, yang sedang linglung, tiba-tiba merasakan sesuatu dan membuka matanya. Cahaya tajam menembus kehampaan dan mengunci bayangan binatang buas asli. Binatang pemakan kekosongan. Meng Qing terkejut. Terbang di kehampaan alam semesta sebenarnya adalah hal yang sangat berbahaya. Kebanyakan orang tidak berani berkelana sendirian di kehampaan dalam waktu lama atau jarak jauh, dan biasanya membentuk kelompok untuk memperkuat kekuatannya. Ada banyak sumber bahaya dalam terbang di ruang hampa, termasuk bencana alam dan bencana buatan manusia. Bencana yang disebabkan manusia mudah dijelaskan, mereka hanyalah pencuri dari kehampaan. Banyak geng jahat yang suka membunuh pelancong sendirian di alam bebas, mirip dengan bajak laut. Sedangkan untuk bencana alam, ada badai kehampaan, monster kehampaan, dan sebagainya. Binatang pemakan kekosongan adalah sejenis monster kehampaan. Ia cukup sulit dihadapi dan memiliki indeks kematian yang sangat tinggi. Bahkan Kaisar Dewa tidak berani melawan binatang pemakan kekosongan tingkat atas secara langsung dan hanya bisa menghindarinya. Jadi ketika Meng Qing merasakan napas binatang pemakan kekosongan, dia menjadi sangat waspada. Namun,
Saat dia perlahan melihat wujud lengkap dari Void Devouring Beast, dia langsung bernapas lega. Bayangan binatang yang berlari ke arah mereka hanya seukuran monyet. Jelas itu adalah binatang pemakan kekosongan muda, dan kekuatannya setara dengan Dewa Ilahi tahap awal. Masih dalam tahap remaja, dan hanya ada satu. Mata Meng Qing sedikit menyipit, tetapi ia tidak berdiri. Ia masih duduk di sana, tangan rampingnya terangkat tinggi, dan hukum es dan salju menyelimuti telapak tangannya. Dalam sekejap, es dan salju di langit mencair menjadi pedang salju kristal, yang dipegang Meng Qing. Pedang salju. Dengan ayunan pedang, energi pedang es itu secepat kilat, dan langsung menghantam binatang pemakan kekosongan muda yang hampir menyentuh pesawat ruang angkasa. Peng! Binatang pemakan kekosongan itu jelas agak ceroboh saat berlari secepat mungkin, dan gagal menghindar. Ia terhempas ratusan kaki jauhnya oleh pedang dan menabrak bintang tak berpenghuni di dekatnya, menimbulkan kepulan debu dan bubuk. Ku! Di tengah asap dan debu, sebuah suara cepat dan marah terdengar. Segera setelah itu, binatang pemakan kekosongan bergegas keluar dari bintang tak berpenghuni dan berlari menuju pesawat ruang angkasa bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Ia berlari liar dan meraung sepanjang jalan, seakan ingin meluapkan kegeramannya kepada semua makhluk di alam semesta. Melihat ini, Meng Qing merenung sejenak, lalu tiba-tiba menyimpan pedang leluhur di tangannya. Ia mengangkat tangannya lagi, dan cahaya ungu mekar di telapak tangannya, dan kekuatan ilahi yang mengerikan tiba-tiba muncul di dunia. Pedang, salju, hati bagaikan cermin bening, seolah menyatu dengan jalan raya. Meng Qing mengayunkan pedangnya, dan tiba-tiba dunia menjadi sunyi, dan segala sesuatu tenggelam. Engah! Energi pedang es dan salju bercampur cahaya ungu menembus kehampaan dan melahap binatang buas tanpa halangan apapun. Itu adalah pembunuhan satu kali. Mengapa kekuatannya begitu berbeda? Meng Qing menatap binatang pemakan kekosongan yang terbunuh oleh pedang, dan ragu-ragu dalam hatinya. Jurus yang sama hanya dapat ditepis oleh pedang leluhur, tetapi dapat dengan mudah dibunuh oleh pedang evolusi ungu. Terlebih lagi, menggunakan pedang ilahi Ziyan jelas lebih mudah daripada menggunakan pedang-pedang leluhur. Pedang leluhur telah ditransformasikan dari tubuh leluhur, dan pedang ilahi Yan ungu hanyalah pedang ilahi yang dipraktikkan leluhur setelah lahir. Secara logis, seharusnya tidak demikian. Saat dia sedang bertanya-tanya, dia tiba-tiba melihat aura ungu yang menakjubkan muncul dari kabin. Udara ungu memenuhi sekelilingnya, memicu ledakan guntur di kehampaan alam semesta, dan fenomena aneh terjadi berkali-kali, seakan-akan itu adalah tanda munculnya harta karun spiritual bawaan. Ki ungu tidak ada hubungannya dengan cahaya ungu pedang ilahi Ziyan. Keduanya hanya memiliki warna yang sama, itu saja. Terlebih lagi, Meng Qing dapat dengan jelas merasakan bahwa udara ungu mengandung aroma ramuan yang sangat kuat. Tuan muda, apakah Anda sedang memurnikan ramuan? Mimpi itu tiba-tiba muncul dalam pikiran. Pantas saja tuan muda itu tidak bergerak selama 3 bulan. Ternyata dia sedang mengolah pil. Terlebih lagi, ramuan yang dapat menciptakan fenomena aneh di dalam kehampaan itu jelas bukan ramuan biasa, melainkan setidaknya ramuan kekaisaran tingkat 1. Apakah tuan muda masih seorang kaisar dan... Mata indah Meng Qing sedikit kabur. Di seluruh alam Dewa Timur, hanya ada 4 kaisar dan... Tidak hanya kekuatan Xiao Chen sendiri yang mencapai tingkat yang mengagumkan, ia juga memiliki pencapaian yang mengerikan dalam seni alkimia sehingga sungguh sulit untuk menggambarkan misterinya dengan kata-kata. Ini benar-benar agak membosankan. Di dalam kabin, seorang pemuda berkemeja putih bersih turut keluar, meregangkan otot-ototnya, dan tampak dalam suasana hati yang sangat gembira. Tuan muda, apakah Anda sudah keluar dari pengasingan? Meng Qing menyapanya dengan gembira. Yah, ini bukan pengasingan, aku hanya sedang meneliti sejenis ramuan. Kata Xiao Chen sambil tersenyum. Dia memperoleh kode alkimia dari Menara Linglong dan, tetapi dia tidak sepenuhnya mewarisi isi kode tersebut dan hanya menyalinnya. Ia akan lebih jauh lagi menyempurnakan kitab-kitab alkimia klasik berdasarkan pemahamannya sendiri dan memadukannya ke dalam alkimia miliknya. Obat apa itu? Tanya Meng Qing penasaran. Pil pengembalian leluhur. Kata Xiao Chen. Pil pengembalian leluhur. Meng Qing terkejut, lalu bertanya dengan heran, mungkinkah? Benar. Aku memeriksa tubuh Meng Haoge dan menemukan kandungan pil atavisme di dalamnya. Kata Xiao Chen, alasan garis keturunannya kembali ke keadaan leluhurnya dan kekuatannya meningkat pesat adalah karena dia mendapatkan pil atavisme. Saya sudah beberapa kali berurusan dengan Kaisar Mudan dan Kaisar Wudan, tetapi mengapa saya belum pernah mendengar tentang pil leluhur dari mereka? Pil atavisme dapat memulihkan garis keturunan ke kondisi leluhurnya. Bagi klan kekaisaran seperti klan Es yang telah diwariskan selama ratusan juta tahun dan sangat bergantung pada garis keturunannya, pil ini tak diragukan lagi merupakan pil ajaib. Jika Kaisar Mudan dan Kaisar Wudan dapat memurnikan ramuan leluhur, mereka pasti tidak akan menyimpannya untuk klan Es. Bab 1247. Pil atavisme memang obat yang sangat langka. Jelas tidak banyak orang di dunia yang tahu tentang obat jenis ini. Tidak heran jika Mu Yun dan Wu Xingtian tidak mengetahuinya. Mu Yun merupakan kaisar dan tingkat 3, sedangkan Wu Xingtian hanya kaisar dan tingkat 2. Di wilayah bintang awan mengalir, atau di alam Dewa Timur, keduanya dianggap memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam alkimia. Tetapi Xiao Chen tahu bahwa mereka hanyalah yang tertinggi di antara yang pendek. Dalam Dao alkimia,
mereka masih pemula dan belum mencapai puncak dao alkimia yang sesungguhnya. Terlepas dari apapun, pil sisik terbalik darah naga yang diperoleh dari menara pil Linglong adalah pil kekaisaran tingkat 9. Bahkan jika Mu Yun dan Wu Xingtian menghabiskan seluruh hidup mereka, mereka tidak akan mampu menyentuh pil setingkat itu. Pil atavisme itu kelas berapa? Meng Qing semakin penasaran. Sebuah ramuan yang bahkan Kaisar Pil pun belum pernah dengar. Sebenarnya, itu bahan berkualitas rendah. Tidak ada kualitas. Meng Qing tercengang. Yah, pil yang disebut tanpa tingkatan itu kualitasnya tidak pasti. Tergantung bahan dan level alkemisnya, kualitas yang bisa dimurnikan juga akan bervariasi. Jelas Xiao Chen. Dengan kata lain, pil atavisme bisa serendah pil kekaisaran tingkat pertama, setinggi pil kekaisaran tingkat 9, atau bahkan melampauinya. Faktanya, Xiao Chen telah mengenal pil atavisme jauh sebelum Meng Haoge. Ramuan leluhur itu dibuat oleh Jasmine. Pil atavisme memiliki nama lain, disebut pil penciptaan. Benar saja, itu adalah ramuan yang telah disempurnakan Jasmine selama lebih dari 300 tahun, dan akhirnya dicuri oleh Ye Yanyao, menyebabkan garis keturunannya kembali ke garis keturunan leluhurnya dan berevolusi menjadi ekor 10. Jasmine hanyalah seorang kaisar dan tingkat ke-6, tidak penting di mata Xiao Chen, jadi Xiao Chen tidak terlalu memperhatikannya. Meskipun dia menghabiskan waktu lebih dari 300 tahun, ramuan yang dimurnikannya hanyalah ramuan kekaisaran tingkat 8. Kemungkinan kembalinya penyakit akan bervariasi, bergantung pada tingkat pil atavisme. Kemungkinan kembalinya ke alam leluhur hanya 1 berbanding 1 miliar untuk pil kekaisaran kelas 1. Kemungkinan kembalinya ke alam leluhur untuk pil kekaisaran tingkat 8 paling banyak hanya 1 berbanding sejuta. Jadi fakta bahwa Ye Yanyao berevolusi menjadi ekor 10 dengan mencuri pil atavisme milik Jasmine tidak ada hubungannya dengan level pil itu sendiri, melainkan keberuntungannya yang luar biasa. Kemungkinannya 1 banding sejuta, tetapi dia kebetulan menemukannya. Mengenai resep pil pengembalian leluhur, Jasmine, seorang kaisar pil tingkat 6, jelas tidak bisa mendapatkannya. Resep itu pasti diberikan kepadanya oleh Chen Yuan, dewa leluhur klan Chen. Resep ramuan Chen Yuan pasti berasal dari jiwa suci itu, pemilik sebelumnya dari kapak penciptaan Tai Huang dan pedang iblis Tai Huang. Orang itu jelas bukan orang biasa semasa hidupnya, bahkan Taixu Zulong pun sangat takut padanya. Bagaimana mungkin ada ramuan ajaib seperti itu di dunia? Pandangan dunia Meng Qing kembali meluas. Setelah terdiam sejenak, dia bertanya lagi, Tuan Muda, Anda pasti baru saja berhasil menyempurnakan pil atavisme, kan? Yah, ini hanya percobaan. Pil atavisme yang berhasil disempurnakan termasuk dalam pil kekaisaran tingkat 4. Kata Xiao Chen dengan sedikit penyesalan. Pada percobaan pertamanya, dia cukup konservatif saat memurnikannya, dan ditambah dengan keterbatasan bahan obat yang ada, pada akhirnya dia hanya menghasilkan pil kekaisaran tingkat 4, yang cukup disayangkan. Probabilitas kembalinya ke ramuan leluhur dari ramuan kekaisaran kelas 4 telah meningkat menjadi 1 banding 10.000. Meskipun masih kecil, probabilitasnya telah meningkat berkali-kali lipat dibandingkan dengan 1 banding 1 miliar. Lagi pula, bahkan jika pil atavisme gagal memulihkan kondisi leluhur, pil itu tidak akan sepenuhnya tidak efektif, dan tetap akan memperbaiki garis keturunan. Sederhananya, pil atavisme memiliki 2 efek. Pertama, meningkatkan kadar darah hingga 100%, misalnya, dari 1/1000 menjadi 2/1000. Yang lainnya adalah kemungkinan kecil memicu atavisme. Kegagalan atavisme sama artinya dengan ketidakabsahan. Namun apabila pembalikan berhasil, garis keturunan akan langsung meningkat hingga lebih dari 90%, atau bahkan 99,999%, yang jauh mendekati kekuatan garis keturunan leluhur. Kaisar Wudan adalah pemimpin dari 4 kaisar dan, tetapi dia hanyalah kaisar dan tingkat 3. Tuan Muda, pada percobaan pertamanya, dia langsung menyempurnakan kaisar dan tingkat 4. Meng Qing terdiam. Dia tidak mengerti perasaan Xiao Chen yang penuh penyesalan. Kesenjangan antara levelnya dan Xiao Chen terlalu besar. Apa yang barusan kau lawan? Xiao Chen bertanya. Meskipun dia berada di saat paling kritis dalam proses pembentukan pil, dia masih merasakan fluktuasi kekuatan ilahi Meng Qing. Itu binatang pemakan kekosongan. Untungnya, dia masih bayi. Aku hampir tidak bisa mengatasinya. Kata Meng Qing, lalu bertanya dalam hatinya, Guru, mengapa kekuatan pedang leluhur jauh lebih lemah daripada pedang ilahi evolusi ungu? Jika aku menggunakan pedang leluhur, aku harus menghabiskan kekuatan suciku untuk melawan binatang pemakan kekosongan. Tapi jika aku menggunakan pedang ilahi evolusi ungu, aku bisa dengan mudah menyelesaikan pertempuran ini. Mendengar ini, Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, sebenarnya prinsipnya sangat sederhana. Potensi pedang evolusi ungu adalah 10, dan kekuatan yang bisa kau kerahkan sekarang juga 10. Potensi pedang leluhur adalah 100, tetapi kau hanya bisa mengerahkan 1 sekarang. Benarkah? Meng Qing tiba-tiba menyadari dan semakin yakin akan kebenaran mengikuti Xiao Chen. Ada beberapa kebenaran yang mungkin perlahan akan ia pahami seiring berjalannya waktu. Namun dengan mengikuti Xiao Chen, dia dapat mempersingkat waktu sesingkat mungkin. Jadi, jika kau ingin memiliki lebih banyak ruang untuk berkembang, sebaiknya kau bertarung dengan pedang leluhur sebagai senjata kelahiranmu. Sedangkan untuk pedang evolusi ungu, kau tidak perlu meninggalkannya. Gunakan itu sebagai kartu truf dan gunakan saat kau berada dalam situasi genting. Saran Xiao Chen. Oke,
Terima kasih sudah menghilangkan keraguanku. Meng Qing mengangguk perlahan. Meng Qing, pelankan pesawatnya. Sepertinya ada sesuatu di depan. Xiao Chen tiba-tiba melihat ke kejauhan. Meskipun Meng Qing tidak merasakan apapun, dia secara alami mempercayai kata-kata Xiao Chen dan mengurangi kecepatan pesawat ruang angkasa hingga setengahnya. Sekitar 10 menit kemudian, Meng Qing harus menghentikan pesawat ruang angkasa dan melihat ke depan dengan ekspresi serius. Di sana, terparkir sebuah kapal Shenzhou yang luar biasa besarnya, seolah-olah kapal itu juga merupakan seorang penjelajah di alam semesta seperti mereka. Shenzhou berbentuk bulat dan sebesar planet. Shenzhou tingkat planet. Meng Qing sedikit terkejut. Shenzhou adalah alat transportasi yang paling umum di alam semesta, tetapi juga yang paling sulit diproduksi. Makin besar volumenya, makin sulit diproduksi. Shenzhou tingkat kota sudah langka. Meng Qing hanya mendengar tentang Shenzhou kelas planet dari rumor, dan klan S tidak dapat memproduksinya. Ini berarti kekuatan di balik Shenzhou setidaknya lebih kuat dari klan S. Tuan, ini menghalangi jalan. Apakah Anda ingin memutarnya? Meng Qing menenangkan diri dan bertanya pada Xiao Chen. Tetapi sebelum Xiao Chen dapat menjawab, seseorang di planet Shenzhou tampaknya telah memperhatikan mereka. Pengecut, pengecut, pengecut. 3 sosok terbang ke dalam kehampaan, menjaga jarak tertentu dari pesawat ruang angkasa Xiao Chen Meng Qing, tetapi menatapnya dengan mata ingin tahu. Teman-teman di belakang, badai kehampaan telah muncul di depan. Jika kalian tidak ingin ditelan badai kehampaan, tetaplah di sini dan tunggu beberapa hari. Jangan coba-coba melewati kami. Ini adalah pengingat yang baik. Badai kehampaan di alam semesta sangat mengerikan. Badai itu dapat dengan mudah menelan Shenzhou tingkat planet dan bahkan mencekik Kaisar Dewa. Kalau kalian berdua tidak keberatan, sekalian saja kalian naik Shenzhou. Pesawat antariksa kalian terlalu kecil, dan mudah sekali menghadapi bahaya di luar angkasa. Di Shenzhou, suara undangan lainnya terdengar. Bab 1248. Saudaramu, kita sudah berusaha mengingatkan mereka dengan baik. Mengapa saudaramu mengundang mereka ke Shenzhou? Seorang gadis cantik berbaju kuning menatap pemuda berbaju hitam di sampingnya dengan heran, berpikir kalau kakakmu jarang sekali ikut campur dalam urusan seperti ini, jadi mengapa dia bersikap tidak biasa hari ini? Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum mendengar ini dan berkata, daerah ini sering dilanda badai kehampaan, dan bahkan ada jejak geng pencuri kehampaan. Mereka mudah berada dalam bahaya karena mereka berdua berada di dalam pesawat luar angkasa sekecil itu. Karena kita sudah bertemu mereka, ayo kita berbuat baik. Kakakmu, kau sungguh baik. Gadis berbaju kuning itu menatap pemuda berbaju hitam dengan kagum. Yuanmu, Shenzhou ini bukan milikmu, bagaimana mungkin kau mengundang orang sesuka hati? Kata seorang wanita bercadar lain di antara ketiganya dengan nada sedikit tidak senang. Bukannya dia tidak menyukai tindakan menyelamatkan orang, tetapi berdasarkan pemahamannya tentang Yuanmu tidak akan sebaik itu dan pasti memiliki motif tersembunyi. Sulit untuk mengatakan apakah merupakan berkah atau kutukan bagi kedua orang itu untuk diundang oleh Yuanmu naik ke Shenzhou. Lagi pula, Shenzhou dibangun bersama oleh 6 kekuatan kekaisaran dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Yuan tempat Yuanmu berasal. Yuanmu tidak berhak mengundang siapapun sesuka hati. Yuanmu melirik wanita berkerudung itu dan berkata sambil tersenyum, Nona Zixian, meskipun saya bukan dari salah satu dari 6 kekuatan kekaisaran, saya rasa saya masih memiliki pengaruh. Shenzhou ini lebih besar dari planet dan memiliki banyak ruang. Mengundang 2 orang untuk ikut seharusnya tidak terlalu merepotkan, kan? Terserah kamu. Zixian tak mau bicara lagi. Lagi pula, itu tak ada hubungannya dengan dirinya. Tuan, apa yang harus kami lakukan? Meng Qing meminta pendapat Xiao Chen. Dia tidak peduli. Meskipun dia penasaran dengan Shenzhou kelas planet, dia tidak terlalu bersemangat untuk menaikinya. Perhatian utamanya adalah pikiran Xiao Chen. Ada badai hampa di depan, bahkan Shenzhou kelas planet pun hanya bisa berhenti di sini. Wahana antariksa itu jelas tidak bisa melewatinya, jadi ia hanya bisa menunggu. Retret Xiao Chen telah berakhir. Ia takut Xiao Chen akan bosan jika hanya menunggu di sini selama beberapa hari. Xiao Chen melirik Meng Qing, seolah tahu apa yang dipikirkan gadis itu. Ia merasa pelayan ini cukup kompeten, jadi ia tersenyum dan berkata, karena seseorang telah mengundang kita, mengapa tidak? Naik pesawat ruang angkasa dan pergilah untuk melihatnya. Bagus. Setelah membuat keputusan, Meng Qing menyimpan pesawat ruang angkasa itu, dan mereka berdua terbang ke langit dan tiba di depan Yuanmu, Zixian dan gadis berbaju kuning. Saat Zixian dan gadis berbaju kuning melihat Meng Qing, mereka langsung mengerti mengapa Yuanmu begitu baik hati mengundang mereka. Temperamen dan penampilan Meng Qing benar-benar membuat kedua wanita itu takjub. Dengan pengetahuan dan pengalaman mereka yang luas, mereka jarang melihat wanita yang bisa menandingi Meng Qing. Yuanmu bukanlah seorang playboy atau orang mesum, tetapi dia adalah seorang pemuda yang penuh semangat dan vitalitas. Saat melihat Meng Qing, Yuanmu pastinya jauh lebih takjub dibandingkan kedua wanita lainnya. Aku tahu kau tidak punya niat baik. Zixian merasa sangat jijik dalam hatinya. Karena telah lama bepergian dengan Yuanmu, dia sangat mengenal karakter Yuanmu. Jika Meng Qing lebih jelek, Yuanmu pasti tidak akan ikut campur. Namun, gadis berbaju kuning itu tahu apa yang dipikirkan Yuanmu. Alih-alih merasa jijik, ia justru merasa wajar saja, bahkan merasa harus berbuat sesuatu untuk Yuanmu.
Kak, namaku Huang Qiuji. Siapa namamu, Kak? Gadis berpakaian kuning itu menatap Meng Qing dengan mata berbinar, dan berseru keheranan saat memperkenalkannya. Sebelum ini, wanita tercantik yang pernah dilihatnya adalah Zixian. Zixian menutupi dirinya dengan kerudung karena dia takut penampilannya akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tetapi tampaknya meskipun Zixian menanggalkan cadarnya, ia tidak dapat dibandingkan dengan Meng Qing. Mimpi cinta. Meng Qing menjawab sambil tersenyum. Karena pihak lain bertanya dengan sopan, dia tentu tidak akan berpura-pura. Kalau begitu, aku harus memanggilmu Suster Meng Qing, iya. Melihat sikap Meng Qing yang baik dan ramah, Huang Qiuji pun melepaskan sikap pendiamnya. Ia menghampiri Meng Qing dengan sikap yang akrab, lalu berkata sambil tersenyum, perkenalkan, ya, dua sahabatku. Yang ini, Suster Zixian, berasal dari Sekte Dao Suci tingkat kekaisaran. Sedangkan yang ini, Yuanmu, tuan muda keluarga Yuan. Meskipun keluarga Yuan tidak sehebat Sekte Dao Suci dan bukan keluarga setingkat kekaisaran, saudaramu adalah jenius terbaik di antara generasi muda. Dia bisa bersaing dengan putra kaisar dan pernah mengalahkan putra kaisar dari klan Yue. Saat Huang Qiuji memperkenalkan Yuanmu, dia tampak emosional, seolah-olah dia takut orang lain tidak cukup tahu tentang kemampuan Yuanmu. Setelah mendengar ini, Meng Qing juga melirik Yuanmu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang jenius setingkat kaisar dari ras lain, jadi dia tentu ingin membandingkan dirinya dengannya. Dengan perbandingan ini, Meng Qing segera tahu betapa miskinnya klan Es. Yuanmu secara mengejutkan telah mencapai tahap awal alam dewa ilahi. Anda tahu, dia mencapai alam dewa-dewa karena jiwa leluhur mengenalinya sebagai tuannya, sementara Meng Haoge mencapai alam dewa-dewa setelah meminum pil leluhur. Jika mereka berlatih secara normal, generasi muda klan Es tidak akan memiliki satu pun dewa ilahi. Keluarga Yuan bahkan tidak dianggap sebagai keluarga dewa. Di antara generasi muda, ada seorang jenius seperti Yuanmu yang setara dengan Raja Dewa. Seberapa mengerikankah para pangeran dan putri dari klan kekaisaran lain dan kekuatan setingkat kekaisaran? Yuanmu tidak tahu apa yang dipikirkan Meng Qing. Ia berpikir bahwa perkenalan Huang Qiuji berhasil dan membuat Meng Qing merasa senang. Ia langsung gembira. Nona Meng Qing, mari kita bicarakan ini setelah kita kembali ke Senzu. Saya akan mengatur akomodasi untuk Anda, kata Yuanmu sambil tersenyum. Apakah Anda pemilik Senzu? Tanya Meng Qing. Yuanmu berkata dengan agak canggung, Senzu ini dibangun oleh 6 kekuatan kekaisaran besar, dan keluarga Yuanku tidak terlibat. Tapi mereka tetap akan menjaga nama baikku dengan menempatkan 2 orang di Senzu. Kalau begitu, jangan ganggu Tuan Yuan lagi. Ayo kita periksa sesuai aturan. Meng Qing tahu bahwa kapal-kapal besar Senzu pada dasarnya bersifat komersial, dan seseorang dapat tinggal di sana selama mereka membayar biayanya. Tidak akan ada pihak yang begitu bosan membangun Senzu sebesar itu hanya untuk kepentingan pribadi. Sungguh mubazir. Saudari Meng Qing, Anda terlalu sopan. Ini hanya masalah kecil. Serahkan saja padaku dan saudaramu, oke? Kata Huang Qiuji. Meng Qing menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Masalahnya sepele, tapi suatu bantuan tidaklah sepele. Baiklah kalau begitu, aku akan membawamu untuk mengurus formalitasnya. Huang Qiuji tak punya pilihan selain menurut. Jendela pendaftaran Senzu. Senzu sudah dalam perjalanan dan kebaktian di jendela dihentikan, tetapi untungnya ada seorang diaken yang bertugas. Diakon Li. Yuanmu melangkah maju dan berkata kepada diakon itu dengan senyum sopan, saya punya 2 teman baru di sini. Bisakah Anda mendaftarkan mereka dan menyediakan 2 kamar untuk mereka? Senzu adalah milik 6 pasukan kekaisaran, dan siapapun yang dapat bertugas di Senzu memiliki koneksi hebat. Oleh karena itu, meskipun pihak lain hanya seorang diaken, Yuanmu harus bersikap sangat sopan. Ternyata itu adalah Tuan Yuan. Diakon Li juga mengenal Yuanmu dan memiliki sikap yang sama baiknya. Ia melirik Meng Qing dan Xiao Chen sambil tersenyum, bahkan menatap Meng Qing beberapa saat lebih lama, lalu menunjukkan ekspresi pengertian. Karena dia teman Tuan Yuan, tentu saja mudah untuk berbicara dengannya. Bab 1249. Terima kasih, Diakon Li. Yuanmu juga gembira dan kesannya terhadap Diakon Li tumbuh dengan cepat. Diakon Li, ini 100.000 batu dewa, biaya menginap mereka. Yuanmu mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Diakon Li. 100.000 batu dewa sudah merupakan jumlah yang cukup besar, dan ini hanyalah biaya dasar untuk tinggal di Senzu. Untungnya, Yuanmu, sebagai tuan muda keluarga Yuan, kaya dan tidak peduli dengan 100.000 batu dewa ini. Meng Qing melangkah maju untuk menghentikan mereka, mengambil tas penyimpanan Yuanmu, dan mengembalikannya kepada Yuanmu. Ia kemudian mengeluarkan 100.000 batu dewa dan menyerahkannya kepada Diakon Li, sambil berkata, seperti yang sudah kami katakan sebelumnya, kami akan membayarnya sendiri. Kami tidak berani merepotkan Tuan Yuan. Nona Meng Qing, Anda. Yuanmu terdiam. Haha, Nona muda, kau memang orang yang temperamental. Aku mengagumimu. Diakon Li menatap Meng Qing sedikit lebih dalam, mengambil batu ajaib Meng Qing, dan mendaftarkan Meng Qing dan Xiao Chen. Tak lama kemudian, ia menyerahkan 2 token kayu kepada Meng Qing dan berkata, ambil tokennya dan laporkan kepada pengelola asrama di area pria dan wanita. Mereka akan memberitahu kalian letak kamar kalian. Kamar pria dan wanita. Meng Qing ragu-ragu,
Apa tidak ada kamar yang bersebelahan? Dia tidak ingin terlalu jauh dari Xiao Chen. Kalau memang benar-benar tidak ada kamar yang bersebelahan, dia lebih memilih sekamar dengan Xiao Chen. Lagi pula, dengan tingkat kultivasi mereka, mereka tidak perlu tidur, dan kamar hanyalah tempat tinggal sementara. Asrama pria dan wanita di Shenzhou terpisah, dan banyak orang tinggal bersama. Permintaanmu agak tidak realistis. Diakon Li menggelengkan kepalanya. Banyak orang tinggal bersama. Xiao Chen mengerutkan kening saat mendengar ini. Kondisi ini terlalu buruk. Shenzhou-mu begitu besar, tapi kamu tidak punya kamar pribadi. Kenapa kamu harus tinggal bersama orang lain? Tanya Meng Qing penasaran. Tentu saja ada. Di Shenzhou, ada sistem hierarki yang ketat untuk akomodasi. Memang ada kamar-kamar terpisah dan bahkan halaman terpisah, yang sangat mewah dan nyaman, tetapi tidak terbuka untuk Anda. Jelas Diakon Li. Kenapa? Tanya Meng Qing, kalau kamu butuh batu dewa, minta saja. Saudari Meng Qing, percuma saja. Kamar-kamar terpisah dan halaman independen tidak bisa dibeli dengan uang. Kata Huang Qiuji, area-area itu kosong dan tidak terbuka untuk kita. Hanya terbuka untuk para petinggi dari pasukan kekaisaran. Benar. Yuanmu juga berkata, akomodasi di Shenzhou bersistem bintang 5. Yang paling umum adalah yang berbintang 1. Siapapun bisa menginap di sana dengan membayar biaya, tapi satu kamar harus muat 4 orang. 2 bintang adalah perumahan kelas menengah, dan mereka juga campuran. 2 orang berbagi kamar. Qiu Jie dan Zixian tinggal bersama. Samsung adalah hunian mewah dengan kamar pribadi. Yuan saat ini sedang menginap di sana. Berbicara tentang ini, nada bicara Yuanmu cukup bangga. Akomodasi bintang 4 premium, dengan kamar pribadi dan beragam layanan gratis. Perawatannya bahkan lebih baik. 5 bintang adalah kediaman para makhluk tertinggi. Mereka memiliki halamannya sendiri dan dipenuhi dengan energi ilahi, menjadikannya sempurna untuk kultivasi. Perumahan bintang 1 dan bintang 2 bisa ditempati dengan membayar batu dewa, tetapi bintang 3 ke atas tidak. Hanya mereka yang merupakan anggota klan kekaisaran yang memenuhi syarat, dan status mereka di dalam klan kekaisaran tidak boleh terlalu rendah. Saudari Meng Qing, selama pria dan wanita dipisahkan, tidak masalah jika mereka tinggal bersama. Huang Qiuji menasihati. Lagi pula, kami para kultivator tidak menghabiskan sebagian besar waktu kami di kamar. Kami sering bepergian, jadi tidak masalah. Mendengar ini, Meng Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan mudaku tidak suka tinggal dengan terlalu banyak orang, dan aku harus melayaninya di sisinya, jadi aku tidak bisa terlalu jauh. Kata-kata ini bagaikan bom yang mengejutkan Yuanmu, Huang Qiuji dan Zixian. Saudari Meng Qing, apa yang baru saja kau katakan? Kau, tuan mudamu. Huang Qiuji membuka mulutnya membentuk huruf O, cukup besar untuk memasukkan sebutir telur. Tanpa sadar, dia menunjuk Xiao Chen dan bertanya dengan heran, kau tidak sedang membicarakan dia, kan? Meskipun mereka selalu tahu bahwa Meng Qing dan Xiao Chen bersama, kehadiran Xiao Chen terlalu rendah selama seluruh proses, dan mereka bertiga secara selektif mengabaikan Xiao Chen. Namun, kata-kata Meng Qing benar-benar membalikkan kognisi mereka. Ada apa? Meng Qing mengerutkan kening. Ia merasa Huang Qiuji agak kasar pada Xiao Chen. Tidak, aku hanya ingin memastikan, kamu dan dia. Aku memanggilnya Tuan Muda, jadi tentu saja dia adalah majikanku, dan aku adalah pembantunya. Kata Meng Qing dengan tenang. Ini, Huang Qiuji hampir pingsan. Ia merasa tidak apa-apa jika Meng Qing mengatakan Xiao Chen adalah rekan tahunnya. Meskipun itu akan membuatnya merasa seperti bunga yang tersangkut di kotoran sapi, itu tetap lebih baik daripada hubungan antara tuan, pelayan, dan pembantu, bukan? Jangan bicara soal penampilan Meng Qing dulu, lihat saja temperamennya, bagaimana dia terlihat seperti terlahir sebagai pelayan. Ambil contoh para putri kerajaan dari keluarga kekaisaran, tidak banyak yang bisa menandingi temperamen Meng Qing, bukan? Sungguh sayang. Yuanmu dipenuhi rasa kesal dan cemburu. Ia ingin menjilatnya, tetapi gagal. Wanita yang sangat cantik itu ternyata adalah pembantu orang lain. Tidak apa-apa juga. Karena dia rendahan, akan jauh lebih mudah untuk mendapatkannya. Yuanmu menjadi bahagia lagi. Dia hanya seorang pembantu, tapi dia bisa menggunakan banyak cara untuk menghadapinya. Lagi pula, dia memang gadis murahan. Zixian tidak berkata apa-apa, tapi entah kenapa ia mendesah. Entah apa maksudnya, tapi kurasa ia merasa kasihan. Melihat ekspresi ketiga orang itu yang beragam, Meng Qing langsung merasa tidak suka. Ekspresinya pun menjadi sedikit dingin. Ia menoleh ke Xiao Chen dan berkata, Pak, saya rasa sebaiknya kita gunakan pesawat luar angkasa kita sendiri. Karena kamu di sini, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Saat kamu di luar sana, kamu harus belajar cara berinteraksi dengan orang lain. Kamu harus belajar berbagai macam keterampilan sosial, sarkasme, tipu daya, dan berbagai macam cara orang lain. Mengalaminya secara perlahan juga merupakan bentuk latihan spiritual dan pengembangan spiritual. Xiao Chen tersenyum tipis dan tidak menganggapnya serius. Meng Qing tertegun dan kemudian menyadari sesuatu. Ketika dia menghadapi hal seperti itu, nalurinya adalah merasa jijik dan kemudian melarikan diri. Melakukan hal itu mungkin membawa kedamaian dan kebahagiaan sementara, tetapi sebenarnya tidak baik untuk suasana hati Anda. Berada dalam situasi seperti Xiao Chen dan tidak diganggu adalah keadaan tertinggi. Hei, apa yang kau bicarakan?
Bunga-bunga begitu indah. Apa kau sedang memarahi kami? Huang Qiuji menatap Xiao Chen dengan marah. Xiao Chen mengabaikannya dan langsung berjalan ke jendela lalu bertanya kepada Diakon Li, kami ingin akomodasi bintang 5. Apa saja persyaratannya? Diakon Li mengamati Xiao Chen dengan indera spiritualnya dengan heran dan berkata, anak muda, meskipun apa yang kau katakan tadi indah, kau hanya berada di alam Hedao. Kekuatanmu terlalu rendah. Lagi pula, kekuatan menentukan segalanya di dunia ini. Kau tidak akan pernah mendapatkan halaman independen bintang 5. Jadi, selama kamu cukup kuat, kamu bisa tinggal di halaman bintang 5. Xiao Chen tiba-tiba tertawa. Tentu saja, secara teori, aturan apapun bisa dilanggar dengan kekuatan. Kata Diakon Li, mereka yang memenuhi syarat untuk tinggal di pelataran bintang 5 adalah para senior setingkat kaisar ilahi, atau para jenius di 3 tingkat teratas pasukan setingkat kaisar. Kau sudah kenal Yuanmu ini, kan? Dia tuan muda keluarga Yuan, dan pernah mengalahkan seorang pangeran dari klan Yui. Padahal, pangeran itu hanya pangeran peringkat ke-10 dari klan Yui, jauh dari 3 tingkat teratas, jadi dia hanya bisa memiliki rumah bintang 3. Bab 1250. Menjadi salah satu dari 3 jenius teratas keluarga kekaisaran bukanlah indikator yang pasti, kan? Jika seseorang bukan dari keluarga kekaisaran, selama kekuatannya sendiri mencapai level itu, apakah itu akan sama efektifnya? Xiao Chen bertanya kepada Diakon Li. Meng Qing lahir dalam klan S, tetapi klan S tampaknya tidak diakui oleh dunia luar, jadi tidak ada gunanya mengungkapkan identitasnya, yang hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah. Lebih baik berbicara dengan kekuatanmu sendiri. Tentu saja, keluarga kekaisaran hanyalah sebuah istilah, bukan aturan baku. Selama mereka jenius setingkat itu, apapun latar belakangnya, mereka semua diterima. Diakon Li mengangguk. Bahkan, jika seseorang bukan berasal dari keluarga kekaisaran, tetapi mampu bersaing dengan para jenius setingkat itu membuktikan bahwa bakatnya lebih baik daripada bakat mereka yang berasal dari keluarga kekaisaran. Pada gilirannya, seseorang akan lebih dihargai dan akan dibujuk oleh berbagai kekuatan kekaisaran. Lalu bagaimana kau membuktikannya? Xiao Chen bertanya lagi. Sangat mudah. Ada aturan tantangan di Shenzhou. Jika Anda menyukai sebuah rumah, tantang saja pemilik aslinya. Jika menang, Anda bisa memaksa pihak lain pindah. Kata Diakon Li. Sesederhana itu. Xiao Chen berpikir, jika dia tahu aturannya begitu mudah, dia tidak akan bersusah payah. Gampang. Hei, jangan anggap remeh. Tantangan di Shenzhou tidak membatasi hidup atau mati. Cibir Huang Qiuji. Para pemilik halaman itu semuanya monster sejati. Mereka ingin membangun gengsi. Siapapun yang berani menantang mereka akan mati mengenaskan tanpa terkecuali. Tuan Xiao, apa yang dikatakan Qiuji benar. Aturan tantangan memang selalu ada, tetapi hanya sedikit orang yang berani menantangnya. Zixian pun angkat bicara. Mereka yang ditantang akan merasa diremehkan dan dihina, dan tindakan mereka pasti akan sangat kejam. Saya harap Anda mempertimbangkannya kembali. Kesenangan dari tantangan hanya datang ketika ada kesulitan. Meng Qing, bagaimana menurutmu? Xiao Chen menatap Meng Qing. Anda yang bertanggung jawab atas segalanya, Tuan Muda. Kata Meng Qing. Baiklah, kalau begitu tendang pintunya. Kata Xiao Chen sambil tersenyum. Haha, karena kalian berdua sangat percaya diri, aku juga akan ikut bersenang-senang. Diakon Li mungkin bosan, jadi dia menutup sistem kantor dan memutuskan untuk pergi bersama Xiao Chen dan yang lainnya. Dipimpin oleh Diakon Li, kelompok itu tiba di arena bela diri terbuka yang luas. Tata letak arena seni bela diri ini mirip dengan arena Olimpiade di bumi, tetapi lebih dari 2 kali lebih besar. Terdapat kursi-kursi tetap di sekelilingnya dan dapat menampung setidaknya ratusan ribu orang. Saat itu, tempat itu penuh sesak, semua kursi terisi, suaranya memekakkan telinga, dan atmosfernya sangat hangat. Apakah seperti ini setiap hari di sini? Xiao Chen bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Yah, hampir setiap hari penuh. Lagi pula, tidak banyak acara hiburan di Shenzhou. Ada pertandingan tinju, judi, pertandingan tantangan, dan sebagainya setiap hari, yang sangat populer di kalangan penumpang. Kata Diakon Li, bukankah kamu bilang mau mendobrak pintu? Apa yang kamu lakukan di sini? Pasti ada batasnya untuk menendang. Kalau kau bisa menendang begitu saja, bukankah orang-orang itu akan sangat kesal? Diakon Li menjelaskan, kalau kau ingin menantang petinggi 5-star courtyard, kau harus menang dulu di pertandingan ring di sini. Menangkan 10 pertandingan berturut-turut, atau pertahankan ring selama setengah jam tanpa ada yang berani menantangmu, dan kamu akan memenuhi syarat untuk menantang 5-star courtyard. Mendengar ini, Xiao Chen mengerti aturannya dan berkata kepada Diakon Li, tolong bantu atur agar Meng Qing bisa bermain nanti. Baiklah, Nona Meng Qing, ikutlah denganku. Diakon Li membawa Meng Qing pergi. Tentu saja, Anda tidak bisa begitu saja mengikuti pertandingan ring. Ada aturan dan ketentuan terkait. Anda harus mendaftar terlebih dahulu, baru kemudian membuat pengaturan. Ku bilang, Saudara Xiao, apa kau benar-benar ingin bertinju? Yuanmu tiba-tiba berkata dengan senyum aneh di wajahnya. Ada masalah apa? Tanya Xiao Chen ringan. Memang ada beberapa masalah yang membuatku sulit mengatasinya. Yuanmu mendesah serius. Saudaramu, apa yang begitu sulit? Tanya Huang Qiuji. Kau akan segera tahu.
Aku juga akan bersiap-siap. Permisi, kata Yuan Mu, menatap Xiao Chen penuh arti, lalu pergi. Oh tidak, Zixian tampak memikirkan sesuatu dan ekspresinya sedikit berubah. Saudari Zixian, ada apa? Huang Qiuji bingung. Kau lupa, untuk bertanding di atas ring, kau harus mengalahkan juara sebelumnya terlebih dahulu. Zixian mengingatkan, pertandingan ring terakhir 3 hari yang lalu, dan juaranya adalah Yuan Mu. Oh, benar juga, bukankah itu berarti? Yah, lawan Meng Qing di pertandingan pertama adalah Yuan Mu. Ini, kata Huang Qiuji, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saudari Meng Qing tidak akan kalah di babak pertama, apakah saudaramu akan membiarkannya menang? Tidak ada gunanya melepaskannya. Zixian membalas Huang Qiuji, tetapi tatapannya beralih ke Xiao Chen. Tuan Xiao, bagaimana menurutmu? Ini sungguh tidak masuk akal. Yuan Mu hanya bersertifikasi bintang 3, dan targetku untuk Meng Qing adalah bintang 5. Kalau dia bahkan tidak bisa melewati level Yuan Mu, dia tidak pantas mengikutiku. Kata Xiao Chen acuh tak acuh. Bagaimana bisa kau berkata begitu? Apa hebatnya punya latar belakang keluarga yang baik? Geram Huang Qiuji. Sungguh beruntung bagimu bahwa seseorang sesempurna Suster Meng Qing bersedia mengikutimu, dan kau tidak tahu bagaimana menghargainya. Jika suatu hari nanti dia direnggut oleh orang lain, kau akan menyesalinya. Apakah itu diculik? Xiao Chen menatap Huang Qiuji dengan geli. Ya, kakakmu memang pasangan yang cocok untuk kakak Meng Qing. Saat kakakmu menunjukkan kekuatannya, mungkin kakak Meng Qing akan terkesan. Kalau begitu, menangislah. Huang Qiuji mendengus. Tidakkah kamu sedih karena saudaramu begitu pelin-pelan? Canda Xiao Chen. Ah, kenapa aku harus sedih? Huang Qiuji tersipu dan membalas, aku dan kakakmu tidak ada masalah, jadi jangan gegabah begitu. Lebih baik kalau tidak apa-apa, jadi kamu tidak akan malu nanti. Kata Xiao Chen. Memalukan. Kenapa? Huang Qiuji penuh keraguan. Kamu akan tahu jika terus membaca. Xiao Chen tidak menjelaskan. Dia bisa melihat orang seperti apa Yuan Mu dan apa yang sedang dipikirkannya hanya dengan sekali pandang. Secara kebetulan, pada pertandingan pertama ini, Yuan Mu masuk ke lapangan untuk bertanding melawan Meng Qing. Dia pasti tidak akan percaya bahwa Yuan Mu akan berperilaku baik dan tidak memiliki motif tersembunyi. Setelah menunggu sekitar setengah jam, Diakon Li kembali ke Xiao Chen dan 2 orang lainnya. Tuan Xiao, formalitasnya sudah selesai. Setelah pertandingan ini selesai, pertandingan Nona Meng Qing akan diatur. Namun, lawan pertamanya. Sambil berbicara, Diakon Li melihat sekeliling lagi dan bertanya, di mana Yuan Mu? Kakakmu juga ikut. Jawab Huang Qiuji, kami baru sadar kalau kakakmu juara terakhir kali, dan kakak Meng Qing akan melawan kakakmu di pertandingan pertama. Biasanya aku tidak memperhatikan apa yang terjadi di sini, jadi aku tidak menyangka ini kebetulan sekali. Deacon Li tertawa. Tapi untungnya begini. Pertandingan pertama ini akan sangat seru. Senior Li, menurutmu siapa yang punya peluang lebih besar untuk menang? Zixian bertanya pada Diakon Li. Menurutku, kakakmu masih lebih kuat. Kakakmu menang 18 ronde berturut-turut di ring terakhir. Pada akhirnya, tak ada yang berani menantangnya. Kata Huang Qiuji. Masih terlalu dini untuk membahas hasilnya. Kata Diakon Li dengan senyum misterius. Saya yakin karena Tuan Xiao berani membiarkan Nona Meng Qing bertanding, beliau pasti sangat percaya padanya. Bersambung.